Mungkin ada pertanyaan, saya akan jawab. Mungkin saya akan bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, saya kembalikan ke Kang Doni. Karena dari tadi sepertinya Kang Doni itu udah capek bicara ini. Saya lanjutkan. Bisa dijelasin yang tadi itu reject sama break. Tadi kan potong penjelasannya. Oh iya, pas bagian saya ya Bu. Hah? Di reject itu maksudnya seperti ini Bu. Handle ini tidak mampu menembus klien yang ini. Jadi dia cuma masuk terus keluar lagi. Sedangkan break itu contohnya seperti ini. Misalnya ini, channel ini break masuk, terus ada channel penuh yang di bawahnya itu. Dan kebalikannya kalau dari ini kan dari atas ke bawah, dan kebalikannya dari bawah ke atas. Iya. Kalau kita kan biasanya OP-nya di daerah titik rawan di BP itu adalah open, close, dan middle. Kalau daerah OP itu biasanya yang baik seperti ini. Begitu. Berapa jam? Yang mana? Kalau seandainya reject. Reject. Sebenarnya ini ya. Begini ya. Untuk ini suruh analisa hari Senin ini berarti. Menjumpa ini. Reject atau kalau ini dicek namanya, iya Bu, hari Senin. Nah, kalau kita menurut teori BP ya, bila RT membawa lebih 30 pip atau seukuran BP, price menjauh dari BP, maka akan dikembalikan. Kalau seperti ini, dia kan tidak membawa jauh, tapi membawa masuk ke dalam. Jadi ukurannya di sini. Kalau break di setengah, kemungkinan dia akan naik. Naiknya akan menuju ke mana? Nah, ini jadi pertanyaannya. Open. Bisa di open sini, bisa di setengah sini. Terus naiknya pun sampai sini, kita ukur ring harian EU. Misalnya open daily untuk hari Senin sekitar 100, ya lumayan lah pas untuk naik di sini. Karena di sini ada BP sell yang strong, yang kuat ya. Ini ada BP up berusaha untuk naik tapi dibalas BP sell, maka untuk hari Senin kemungkinan tapi kan kita punya batasan di sini. Misalnya kita garis di setengah BP ini ya, BP tanggal 4 Juli. Kita lihat di sininya bagaimana kan perilaku candle ini. Apabila dia di sini entah wah bagus nih untuk nge-sell. Contoh seperti ini. Di sini kita ada misalnya kita punya batasan harga di low tanggal 3 Juli. Sedangkan ada BP di sini. Sini kan masih turun. Kita lihat perlakuannya move candle ini belum ada di sini dan belum ada hijau. Apalagi RT ini tidak sanggup ke setengahnya ini.
maka analisanya turun. Tapi jangan lupa kasih Excel. Seperti yang tadi dicontohkan Kang Doni itu yang tahanan 20 pip itu saya sebenarnya. Pagi kopi saya analisanya 120 pip turun. Pagi di Malang, terus ke Cepu, bukanya Cepu pas buka puasa, MC, waduh, padahal harganya udah di bawah loh. Bayangkan berapa kali lipat itu, minimal 500%. Nasib. BP itu bisa nggak ada caranya nggak kita mau menentukan BP setelah BP? Kembali lagi, titik potensial TOP itu di BP adalah open, close, dan middle. Kalau seperti ini, misalnya kalau seperti ini, wah ini nasi oke lagi hari Senin ini. Biasanya saya sell di sini dengan sell nanti di atasnya sini. Oh, tapi kalau setelah BP baru setelah BP itu candle berikutnya mau OP. Oh, candlenya berikutnya oke. Sampai bisa mengikuti BP sell di sini. Tapi ingat, misal ada BP sampai sell, ingat ring harian. Ring harian ini apakah sudah memenuhi? Seperti ini 100 ya 103 berarti kan memenuhi, jadi kemungkinan dia akan kembalinya berapa persen? Biasanya maksimal 30-40% dari ring. Jadi nggak begitu ada BP kita langsung open counter gitu, jangan, kita hitung ring harian. Makanya di Tokyo Samurai itu ada poin kedua, ring dan bentuk market. Jadi kalau ada BP jangan diikuti, di follow. Kalau kita menghitungnya masih sudah pas, ya jangan, bisa lah di counter. Tapi kalau belum, masih misalnya masih 30% atau 40% dari ring harian, wah bisa diikuti itu. Contohnya seperti ini. Nah, memang enak kalau gambar sudah jadi, ya saya terangkan. Ini kan baru 57 pip ya ringnya. Ini bisa diikuti. Kalau yang ikuti ini, waduh, lumayan sih dapatnya, tapi ya harap-harap cemas juga. Nah, kalau seperti ini kasus unik ya. Mengapa dia naik ke atas? Mungkin dijelaskan sudah Kang Doni tadi ya. Teori dari BP adalah menyambung. Bila bergap, BP selanjutnya akan berusaha menutupi. Ini ada gapnya sekitar 44 pip, ya 40 lah, 44. BP ada BP up, berusaha untuk kesini, tapi tidak sanggup, maka akan dibawa lagi. Nanti kalau seperti yang untuk hari Senin ya, biasanya kalau tidak mau ke bawah ini dia akan ke setengahnya dulu. Nanti dia akan turun, atau dia ke bawah dulu 30 pip. Nanti di sini akan ada BP buy menuju ke sini. Nanti ada RT lagi turun gini, lagi lanjut BP sell. Wah, sinyal $1, 1, 2, 3, 4, 5, lumayan. Tapi kalau lihat rejectnya itu kemungkinan ke sana. Iya, kemungkinan setengah. Terusnya besar itu ya. Iya, BP sell yang di sini. Kemungkinan besar yang terakhir. Iya, BP sell itu terakhir. BP yang berkuasa adalah BP yang terakhir. Gak usah pikir yang ini, nanti aja, ini aja dekat-dekat aja. Ada pertanyaan lagi, tadi ada di belakang itu, Mas, contoh analisa tuh tanggal berapa aja? Market sudah terjadi, gak apa-apa, silakan untuk EU.
Nanti saya coba menjelaskan berdasarkan TS analisanya. Anda berada di pasar Tokyo bisa, pada saat London bisa, US juga bisa. Ada yang namanya atau sudah ngerti? Market, Pak. Gimana? Market ada. Bentuk market. Bentuk market itu susunan candle atau gimana? Sebentar, saya cari terpeannya dulu. Di sini ada ya, ring dan bentuk market. Kalau ini silakan dibaca. Nanti saya kasih kesimpulan versi saya. Maksudnya seperti gini. Ring TO area kisaran 46 pip, di mana jika pada candle 3456 telah mencapai ringnya, maka biasanya akan ada pembalikan harga arah. Contohnya seperti ini mas. Pada candle 3 sampai 6 ada harga yang biasanya kan ringnya itu 30 ini ring standarnya sampai 46, maka akan terjadi pembalikan. Ini bentuk marketnya untuk biasa terjadi. Jadi begitu ada candle besar, biasa kita counter di sini. Terus yang kedua, ring London Open dan Tokyo Open kisaran 60 sampai 100 pip. Bila di London sudah tercapai ringnya yang saya sebutkan tadi, misalnya 110 113 tadi ya, maka pada jam 19 atau jam 7 WIB ya akan terjadi pembalikan harga, pembalikan arah. Tapi kalau sudah 120, maka sesi US-nya tuh biasanya terjadi sideways. Ini contohnya yang US. Ini contohnya yang US. Kalau pembalikan arah itu biasanya seperti ini. Ini contohnya yang US. Di US dia sudah 120. Ini contohnya pembalikan harga di sesi London. Bila di sesi London sudah mentok, maka akan ada terjadi pembalikan harga. Ring UO US Open area kisaran 120 pip, ring dipenuhi sebelum jam 22, maka biasanya ada pembalikan arah dengan tinggi pembalikan setengah ring terjadi. Dan jika ring dipenuhi setelah 23 jam 11 malam, maka biasanya market setelah itu sideways seperti ini. Ring dan bentuk harga ini biasanya terjadi pada keadaan setelah BP. Bisa dipahami? Bisa. Mengapa ring dan bentuk harga di poin kedua? Karena ring dan bentuk harga itu dikawal oleh batas harga dan BP. Jadi jika sampai ini sudah bisa menentukan batas harga, pengarah dan bentuk kejenuhan titik jenuh, maka ring dan bentuk harga ini bisa mengikuti. Contohnya
Stopper yang baik adalah stopper harga yang sering reject di area itu. Contoh, harga kan sering reject di sini ya, maksudnya reject itu mantul ya, nggak bisa nembus, ini kan mantul terus. Itu stopper yang bagus. Satu aja di garis, jangan semua ruwet kalau semuanya. Kita dapat satu garis stopper. Disinilah misalnya kita berada di sini. Disinilah kita sudah tahu ini batas harga. Tapi batas harga yang mana? High atau low? Kita lihatlah ininya move candle. Oh, ini rupanya adalah batas harga high. Berarti kita tinggal nyari batas harga low-nya. Kita juga cari yang sering di reject oleh harga. kurang anunya historinya. Nah, misalnya kita dapat high tadi ya, berdasarkan ini. Sekarang kita menentukan low-nya. Kita mencari plan yang sering harga reject di situ. Kita bisa naruh di sini juga bisa ya, atau di bawahnya juga bisa. Tapi yang masuk akal kan yang dekat-dekat price itu sendiri, yang lebih masuk akal. Misalnya di sini kita taruh, atau di sini, atau di sini. Misalnya harga tadi yang dekat sini ya, kita tentukan dapat high-nya, kita tentukan daerah sini, sekitar sini, kira-kira harga sering reject di situ. Kita dapatlah batas harga dari high dan low. Pedomannya kita buat garis ini. Oh, di sini adalah high karena move candle-nya ada di atas. Kita dapat. Oh, memang ternyata setelah itu candle-nya ini tidak mampu menembus, kemungkinan akan turun seperti itu. Tapi turunnya sampai mana? Nah, inilah bentuk dan range market itu berbicara. Kita ukur range-nya. Oh, 142. Range harian itu sudah terpenuhi. Berarti kalau kita nge-sell di sini bisa memang. Tapi ya karena range-nya sudah terpenuhi, jangan coba-coba nge-sell di sini. Seperti itu, atau mencari nge-sell-nya di setengah BB-nya aja. Begitu. Jadi menentukan batas harga, pengarah, range dan bentuk market itu akan mengikuti. Ada pertanyaan lagi? Silakan Pak. Tadi Mas Yusuf sempat yang M5 untuk satunya, kalau boleh dicontohkan. Oh, senang stapling ya. Tidak ya, ingin tahu setelah terbentuk garis-garis itu terus dia M5. Oh iya. Sampai kita yang tanggal berapa? Tadi saja saya masih tanggal 4 Maret Maret. itu Yang ini ya? Iya, iya. Oh, ini bekasnya, Iya, bekasnya yang kalian. itu aja. Sampai nanya yang mana? Yang di sini, Di atasnya. sini, Iya, yang di sini. iya. Garis yang ini sudah diterangkan ya, dari mana? Iya, betul. Nah, terus pertanyaannya, Nah, kalau mau lihat PM5 katanya bisa sekarang yang
Contohnya seperti ini mas. Ini kan kita mendapatkan batas harga, batas harga head dan load. Di sini akan bila menyentuh ini, ya. Belum saya lanjutkan dulu sudah berarti mengerti, syukurlah. Tapi menurut saya tidak disarankan untuk scaling. Sebab scaling itu carinya 5 pip, plottingnya 30 pip, tidak setimpal. Kalau memang benar-benar apa maksudnya analisisnya bagus, itu memang scaling bagus, tapi tidak disarankan. Tapi kembali lagi stylenya masing-masing. Tapi memang setelah DP itu pasti scaling. Saya juga sering main di situ. Tak dapur asli. Iya kan? Setelah DP pasti scaling sampai dia tanya ke belakang. Sampai dia aja histori ke belakang. Histori membuktikan setelah BP itu pasti sideways bisa untuk scaling. Ada pertanyaan lagi? Ya silakan. Kalau lihat yang umum tadi Mas Joni bilang yang pertama kita amatnya nggak satu, tapi kita konfirmasi juga apat. Iya benar. Apatnya itu Sama-sama di atas atau sama-sama di bawah, resikonya lebih kecil. Kalau yang di H1 atau H4-nya di atas, terus yang M-nya di bawah, memang bisa, tapi kan beresiko untuk lulus. Kalau misalnya sampean tidak dapat momen untuk di EU, bisa di PLN, tadi sudah diterangkan ya, untuk di PDF-nya itu ada. Untuk PLN itu ukuran BP itu misalnya jam 9 pagi ya, atau jam 2 siang, sampai ingin cari momen tidak dapat di EU, mungkin bisa di PLN dengan base analisa seperti ini. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Bisa tembus BP itu berarti hanya BP. Yang bisa tembus BP itu berarti hanya BP atau? Iya. Yang bisa merubah arah tren hanyalah BP. RT itu tidak bisa merubah arah tren. Nanti di sini memang ada ilmu lagi ya, di TS itu namanya BP Advent. Tapi intinya itu adalah BP bersambung, bila bergap maka akan tertutup. Jadi ilmunya dari situ. Yang membuat gap itu berarti antar BP itu anu detail ya, RT. Bisa detail. Nanti ada tambah panjang nanti ceritanya. Kapan BP penerusan, kapan BP kembalikan? Nah ini pertanyaan bagus. Ada lagi pertanyaan, nanti saya langsung jawab. Kalau rekomendasi dari Tokyo Samurai, kira-kira FM yang bagus menggunakan Tokyo Samurai gimana? Untuk titik OP yang paling potensial itu di open, close, dan middle dari BP. Itu harga itu sering dicek atau break di situ. Bisa dilihat dari historinya. Ini setengah di atas, ini tidak mampu ke setengah, terus ini
setengah dia. Harusnya ini BP saya, harusnya dia ke bawah terus logikanya. Tapi dia tidak mau ke bawah, dia masuk ngebreak setengahnya, maka kita anggap dia pasti ke atas. Ke atasnya sampai mana? Disitulah ada lem TO sebagai batas harga. Nah, contohnya seperti ini, dia nggak mau ke bawah nih. Price itu tidak mau dibawa oleh RT trader ke bawah. Dia bawahnya ke atas, tapi menembus tengah, kita bisa bayar di sini. Seperti itu. Maksudnya begini Pak, apa MM-nya itu loh Pak. Jadi misalnya karena tadi ada ketika berbalik seperti itu kan, jadi kapan seberapa besar nanti kita mau taruh mau buka lotnya berapa, terus SL-nya gitu. Oh iya, nanti mungkin disampaikan Kang Yudi tentang kontrak size, leverage, margin requirement itu penting. Misalnya 100 pip, $100, kita punya uang $100, maksimal kita OP itu berapa lot nanti diterangkan sama Kang Yudi. Ya, Pak ya, saya ikut dulu. Terus tadi Mas. Ya. Kira-kira apa ada tanda atau sinyal ketika BP itu mau masuk? Iya, benar. Bagus. Tapi sama nanti jawabannya seperti Bapak. Saya jawab ya. Tadi apakah itu tanda-tandanya BP ada pembalikan atau tidak ya Pak ya? Nah, sebuah tren yang kuat bila BP bersambungnya itu sempurna. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini namanya tren kuat. Maksudnya seperti ini. BP saya di setengahnya ini atau begini dilanjutin BP saya lagi. Setengahnya ini dilanjutkan BP saya lagi. Seperti itu. Tapi bila terjadi pembalikan biasanya terjadi gap dulu. Contoh. Contohnya ini saya hapus dulu ya. Ini PP-nya saya hapus dulu. Nah, ini masalah BP lebih jelas. Seperti ini. Ini namanya tren yang awet. Bila misalnya ini tren BP set disambung oleh BP set, dia tidak ada gap. Itu biasanya trennya kuat untuk down. Tapi bila antar BP terjadi gap, itu berarti ada tanda-tanda akan terjadi misalnya ini BP saya ada gap. Nah, contoh yang seperti ini. Ini kan sudah trennya untuk up ya. BP saya sudah membawa turun tapi tidak bisa. Ini biasanya terjadi gap. Oh, untuk BP itu nggak ada toleransi gap ya. Hanya TO aja yang 25 pip. Itu biasanya akan terjadi pembalikan arah lagi. Contoh di hari Senin ini. Contoh seperti ini. Ini kan gap. Akan terjadi pembalikan arah. Kembali ke teori DP bersambung. Bila terjadi gap, maka BP selanjutnya akan berusaha menyambung. Di sini ada tanda-tanda buyer itu sudah mulai keluar, tapi dia tidak kuat. Seperti itu.
Jadi gap antar BP itu ada potensial untuk kebalikan arah. Tapi kalau BP-nya menyambung, biasanya di setengah BP ini dia nyambung sel lagi ya, seperti inilah sel, terus di sini sel. Tapi kalau ada gap, kemungkinan akan ada kebalikan arah. Tapi kebalikan arahnya sampai mana? Kembali lagi itulah ada batasan. Bulat ini. Ada pertanyaan lagi lah? Gimana? Berarti ada PR ya yang di 1, 2, 3 hari yang lalu untuk update. Yang tanggal Juli ya? 2, 3 yang dia tadi. Ya ini ya. 2, 3. Ini. Iya. Iya. Di sini kan ada gap ya. Iya. Karena ada teori BP bersambung, maka kemungkinan ada BPF. Di sini sudah ada buyer sudah mulai muncul, entah lah di sini nanti. Makanya tadi saya ngomong kalau dia naik sini akan turun, tapi kalau dia turun di sini mungkin di sini ada BPF. BPF sampai mana? Sampai di sini, di sini. Tapi kalau kita hitung ring harian ya, kira-kira dia sampai sini sampai sini. Nah, mulai daerah sini biasanya kalau ada BPF akan sideways di sebelah sini. Nanti sideways-nya nanti dia mau ke bawah terus atau ke atas. Yang jelas buyer sudah mulai muncul. Ini ya tandanya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan yang tentang margin itu ya. Lagi Pak. Ya, silakan Mas. Kalau dari yang keterangan tadi berarti teknik bisa ini mengambilkan tidak, itu sebenarnya kita ini kan membaca chart ya, membaca chart fundamental dan news itu kita lihat, tapi ya kita cuma lihat katanya Kang Windy buy rumor sell true gitu. Jadi fundamental itu belum tentu benar ya. Katanya Kang Rudi juga saya lebih mempercayai harga daripada fundamental. Tapi terserah masing-masing. Cuma dari analisa TS ini yang jelas hari Senin kemungkinan masih down karena banyaknya BP sell seperti ini. Tapi memang sudah ada BP up karena gap ya. Kemungkinan di sini akan naik atau CP. Ada pertanyaan lagi? Silakan Pak. Apa perlu kita memperhatikan juga bentuk-bentuk candle? Kalau punya ilmu tentang bentuk candle nggak apa-apa diterapkan Pak. Kalau bisa diterapkan itu kan mempelajari kan sudah lama, dipasangkan aja sama TS. Tapi memang bentuk candle seperti doji, engulfing seperti itu kan rumit juga Pak ya. Maksud saya gini, kita sudah mempelajari itu terus kita buang gara-gara TS itu kan dari bijak, coba silakan diterapkan lagi ke TS. Tapi kalau di TS itu kita cuma punya 3 teori itu, 3 dasar, TO, bentuk ring, dan BP. Dan analisanya diterapkan sebagai batas harga, pengarah, dan titik jenuh. Silakan, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kesediaan Kang Yudi untuk masalah mapping kontrak tes. Silakan Mas. Adalah teori yang bersangkutan. Itu risetnya apakah terkadang itu kan tidak bersambung? Iya. Itu risetnya apakah ada tanda-tanda kenapa teori ini tidak bersambung? Oh gitu. Biasanya TO yang terjadi gap itu akibat dari BP. BP yang membuat gap antara contohnya ini. Oh TO-nya hilang.
Contohnya ini sama ini, oh masih ketutup ya. Bentar saya cari contoh dulu. Ada kok contoh yang contohnya ini ya. Oke, masih bersambung ya, ini sama ini masih. Contohnya ini ya. Ini kan ada gap ini antar TO. Panjang gapnya. Nah, yang membuat gap ini biasanya TO dan gap yang membuat gap ini adalah BP. Dan gap yang dibuat BP terhadap TO biasanya itu lama untuk ditutupi. Tapi menurut teori akan ditutupi entah kapan. Kita tidak bisa memastikan besok atau lusa. Tapi kita ada teorinya. Nah, gap ini kan dibawa BP dibawa lari ke atas ya. Sampai kapan dia ke atasnya? Kita punya teorinya. Ada batas harga. Oh iya. Kita garis saja sembarang. Misalnya ini. Dan BP-nya ini. Kita cari TO di belakang. Sorry, kurang banyak untuk. Nah, ini kita kan buat batas harga di sini. Misalnya running price-nya di sini daily open price. Kita cari harga yang di sekitar daily open price. Nah, di sini ada beberapa TO, mungkin kita cari yang di sini high-nya ya. Misalnya dari open price-nya kan di sekitar sini tadi ya. Kita cari yang bawahnya nilunya. Misalnya ini. BP membawa TO menjauh. Dia sampai harga ini sampai menuju kemana? Di sini kita ada batasan harga. Ternyata dia tidak menembus harga yang kita buat. Dan RT yang di bawah 30 pip kurang lebih ya seharga 1 BP 30 pip, maka harga itu akan dikembalikan ke BP terdekat. Maksudnya seperti ini, thread dibawa kembali. Sampai sini juga set ini selesai, maka tren akan dilanjutkan oleh RT oleh candle selanjutnya. Di sini adalah ada BP sell seperti itu. Tapi TO ini kita yakin akan ditutupi, tapi entah kapan. Kita lihat kalau candle. Kalau seperti ini kan naik-naik terus, dan ditutupnya adalah di sini. Ini TO terakhir. Ini gapnya ya. Ini contoh. Berarti di sini masih ada utang.
masih ada utang gap. Di sini ada kalau kurang dari 25 maka ada toleransi. Oh, ini lebih dari 25. 27. Tergantung brokernya ya. Berarti di sini kalau misalnya ini dianggaplah 30 pip ya, gapnya TO. Berarti di sini masih ada utang, maka akan ditutupi. Tapi kita tidak tahu kapan. Seperti itu. Ingat, TO kita anggap sebagai batas harga, bisa diperlakukan sebagai batas harga. Ada pertanyaan lagi? Silakan Mas. Mungkin pertanyaan saya agak aneh. Enggak apa-apa. Ya. Apa yang menjadi penyebab terjadinya BPI? Kadang-kadang kan orang mengatakan bahwa setelah sekian hari terjadi sideways sehingga nanti pada akhirnya akan terjadi candle panjang. Pengertian candle panjang itu berarti kan big player. Big player ya. Yang pertama. Terus yang kedua, perbedaan antara ada istilah candle bank dengan BP. Iya. Perbedaannya di mana? Bagus ini. Pertanyaan susah saya jawab. Saya tidak mengerti apa itu penyebabnya BP. Yang jelas itu BP ada big player. Ya, yang jadi masalahnya saya tidak mau tahu kan. Itu penyebabnya BP itu apa yang saya jadi masalah. Saya oke pas gitu aja. Itu kan masalah. Ya dong. Gak perlu mau berita apa, yang penting ada BP. Yang jadi masalah itu BP itu keluar di mana? Gimana Mas? Jam berapa? Biasanya pas London ya, London ke US. Yang jadi masalah itu kan BP itu keluar di mana dan ke arah mana. Kita tidak perlu tahu menurut saya loh. BP itu siapa yang buat? Nggak ngurus, yang penting profit aja. Kita itu ada teori BP menyambung. Inilah alasannya kita pakai. Contoh, lihat BP ini. Ini kita ikut dari low-nya 100 pip tanpa BP sekali, sama sekali. RT yang diizinkan itu adalah 1 ring harian tanpa BP. Maka seperti teorinya tadi itu, harganya di bawah RT retail trader akan dikembalikan ke arah BP terdekat. BP inilah yang berkuasa. Yang sebelah sini nggak ada ya, dibawa ke arah BP. Ini dekat sekali, seperti itu. Jadi bila harga ke sini saya tahu harus mau apa. Di sini bisa buy. Contoh di hari Senin. Kalau harga seperti di sini, kalau misalnya harga sini, saya yakin akan ada BPA ke sini. Atau kalau ada harga di sini atau di sini, saya yakin akan ada BPC di situ. Di situlah maksudnya saya. Saya tidak perlu. Nah, kalau masalah candle bank, nah ini yang biasanya kompeten ini jawabnya sebenarnya Kang Rudi. Orangnya mana ini? Orang di luar. Candle bank. Itu sebenarnya candle bank itu seperti misalnya bank dari Jepang ya, seperti kemarin yang URCAF. Jadi banknya menentukan fixed rate untuk France yang sampai 1000 pip tahun yang lalu misalnya. Itulah candle bank yang masuk, bank besar yang masuk. Kalau yang kita omongin ini adalah big player. Contoh di candle bank itu biasanya candlenya tidak umum. Biasanya nggak ada news, nggak ada apa, tiba-tiba yen masuk untuk menstabilkan mata uangnya. Biasanya misalnya pagi yen masuk, plus lari ke atas,
Terus USD kan nggak mau dia, nggak mau mata uangnya terlalu naik ke atas, dibalas lagi, bes gitu, handle gerandong itu nggak jelas. Tapi itu memang jarang terjadi. Kalau nggak salah bulan Oktober tahun lalu ya, kalau nggak salah itu satu hari itu ada 4 BP, kalau nggak salah 4 atau 5 BP sebelum 7 ya. Nah ada 7 BP, itulah candle bank itu. Iya, balas berbalas pantun. Bisa dipahami, Mas? Menurut saya yang penting itu kapan BP akan keluar. Mungkin saya tambahin untuk NDP sama BP itu kalau mau detailnya ya silakan di Forex Factory itu dijelasin detail apa yang namanya candle bank dan apa yang namanya big player. Kalau dia untuk membedakan itu dia sudah mainnya di TF-nya sudah bukan TF1 lagi. Yang kita TF1 1 menit ya. Dia sudah TF second 30 second ya, identifikasinya nanti di situ ada detail Pak. Cuman di Forex Factory jadi secara prinsipal candle bank itu adalah candle yang untuk menstabilkan harga. Kalau BP itu kan biasa player, big player yang pemain pasar yang cuman kalau menstabilkan harga, contoh kasus kayak Jepang ya menstabilkan di harga 100 pasti dia akan muncul lagi dan itu harga setelahnya itu tidak akan pernah besar balik lagi, dia akan terus kejar. Mungkin gini, sebelumnya ini mungkin akan sebenarnya ini tadi pagi yang perlu disampaikan teman-teman, mungkin ada yang belum paham cara menghitung kayak levra dasarnya ditempa dengan dasarnya metal. Mungkin nanti kali itu yang akan sampaikan itu dasar karena dia tiap hari hitungnya itu. Jadi kayak levra, stop loss, margin dan sebagainya itu penting karena nanti kita satu lot butuh berapa marginnya. Kenapa kok ada kan saya sering ada di komplain juga dulu sering begini, kan ini broker ini scam. Kenapa? Saya di broker si A aja bisa open 2 kali, di sini cuma 1 kali. Loh, saya dinakalin sama brokernya. Saya tanya, leverage-nya berapa? Ternyata leverage 1:100. Ya jangan disamakan dengan yang 1:1000. Kalau 1:1000 bisa opennya berkali-kali dengan modal yang sama. Kalau 1:100 untuk Euro USD sekali open itu butuh $1.000. Nah kalau modalnya cuma 1.100 ya cukup 1 aja, nggak bisa lain. Nah ini mungkin perlu nanti biar dijelaskan dan mungkin nanti untuk yang ke depan enaknya gimana nih untuk kelanjutannya apa dibikinkan kayak grup aja ya. Skype nggak kuat. Skype kita udah nyoba, saya sendiri sudah pernah dulu nyoba, di atas 25 nggak bisa. Pakai apa? Kita sudah testing ya. Enggak, kita pakai webinar, kemarin sudah sukses. Cuman ada masalah dari peserta kebanyakan pakai USB modem ya. Mereka harus cari koneksi yang banter. Kalau nggak gitu, dia Red call. Kalau mungkin red call suara aja. Kita mau yang sama visual. Iya. Kalau red call cuma suara. dan gambar pun harus import dari luar gitu. Kalau red call saya. Nah kan gambarnya import dari luar. Iya. Jadi dan jeleknya red call lagi kalau kita telat masuk itu percakapan kita nggak bisa dilihat. Ya, Jadi kita udah mulai nih jam 2, ternyata kita baru sempat jam 3 baru masuk. Ya 1 jam itu nggak ada. Akhirnya juga sama. Nanti akhirnya kita ulang lagi dari awal. Maksud saya cuma ingin cari yang enak dan bisa baca. Nanti kita bisa tentuin misalkan setiap hari Jumat kita belajar bareng misalkan, kan enak kan itu. Ya Jumat jam sekian kita belajar bareng, ya sudah setiap hari Jumat itu meskipun setiap harinya bisa ngobrol di situ, tapi kan maksud saya bisa meninggalkan
jejak gitu loh. Maksud saya itu, kalau ya terus terang Pak, kalau suruh ngulang satu-satu ada 300 orang, terus ya capek juga gitu loh. Belum lagi nanti saya takutnya juga kan yang sudah kemarin dijelasin, sekarang ada tanya ulang lagi, akhirnya yang sudah kemarin sudah agak sedikit paham, akhirnya males gitu. Waktu ini lagi, pertanyaan saya kapan mau dijawab lah. Begitu dijawab ada yang protes, saya nggak ngerti Pak ya. Yang berhubung sekarang medianya masih belum ketemu. Sudah ada, jadi kita sudah pakai webinar benernya. Kita kan koneksinya masih bagus. Ya koneksinya aja ya, itu mereka harus cari kalau gitu. Dimanapun pasti butuh yang bagus. Skype itu bisa beberapa orang, tapi bisa tulis aja. Oh kalau tulis bisa banyak. Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? 25 grup join grup maksimum. Aku udah nyoba. Karena aku 25 orang maksimum, coba lihat grupnya. Mana? Palrenko. Sampai 600. Oh gitu ya? Jadi ditampung dulu gitu Pak, sampai kita menemukan media yang benar-benar. Saya juga. Ya makanya kan, maksud saya kan sayang nanti kedepannya biar nggak ini. Karena kemarin, nah nanti pesan saya juga kalau sudah satu grup ini jangan masukkan temennya. Bukan karena kita pelit, enggak. Saya bukan nggak maunya itu cuma begini. Yang baru datang kan nggak ngerti asalnya kayak bagaimana. Tanya lagi dari awal, nggak selesai. Dan yang sudah belajar akhirnya malas juga akhirnya. Yang ditanyain itu aja nggak ketemu, depo lagi. Kapan OP-nya? Sense Pak. Maksud saya itu bukan, jadi kayak misalkan kita udah satu kelompok, jadi kemarin kita yang kemarin ada masalah karena itu ya. Ya koneksinya Kalau cuma satu koneksi, yang kedua dia masukin teman-temannya. Jadinya tanyanya. Saya rasa kalau webinar di Indonesia masih kurang. Saya pakai koneksi yang via kabel ya, itu pun atau kan udah gimana? Kemarin nyoba. Saya kemarin coba pakai speedy yang bagus. Ya cuman masalahnya ya itu kan saya pakai wifi speedy, otomatis teman-teman saya suruh matiin pakai modem. Smartphone semua. Nah, apalagi pakai modem itu ya susah. Ya. Palrenko Pak ya? 600 bisa ya? Coba. Kenapa? Oh, bulan. Itu punya Pak. Kita bisa maksimum sampai 1000 orang webinar itu. Suara bisa ya? Karena kita bayar yang bayar. Oke deh. Makanya yang jadi masalah cuma dari pesertanya punya koneksinya. Itu kita nggak bisa. Mau pakai apapun nggak bisa. Oke Pak. Nanti kita Palrenko ya. Ya. Nah, maksudnya kan ya nanti kita kan ada emailnya Pak ya. Nanti kita coba. Yang pokoknya yang daftar lewat email foto aja, yang ini yang sudah terdaftar ya. Jadi yang di luar itu aku nggak bisa terima lagi udah. Jadi tolong jangan minta temannya, tolong email ke yang itu. Gue didaftarin, tak reject, tak delete langsung emailnya. Karena aku nggak mau bingung aja, kacauin. Karena kita sudah ada jadwalnya, kita nggak mau ngaco gitu loh. Makanya aku minta yang mau ikut yang kayak gini harus email. Kalau nggak ada di emailku ya nggak bisa gitu. Daftar semua peserta 73 atau 74 orang ini semua ada di dataku. Ya sudah. Kalau kita pakai yang itu, jadi nanti harapan saya ya ini ada lanjutannya. Kita nggak kangen sih, kita ada supporter ini karena memang waktu kita terbatas. Kecuali kalau yang mau datang ke Malas, monggo mau sebulan. Siap. Boleh minta alamat malam scan. Ya nanti biar asal aja nanti maksudnya. Oh iya, cuma mau saya aksen, ada kurang lebih ada beberapa orang, saya panggil aja namanya ya. Pak Ade Mulya Nasution, itu belum tanda tangan ya, tapi nanti ya, tolong ingatkan saya. Terus Pak Yusuf Wijaya, penggantinya Pak Anton. Tadi sudah ada ya? Ada. Pak Chandra Wijaya ada nggak?